Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dengan NIM 1240 1229. Saya ingin membacakan materi rasuman 1 sampai 11 ulumul hadis. Oke, teks 1. Hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan, dan istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Contoh hadisnya adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa jalan yaitu jalan atau cara hidup ataupun kebiasaan, dan istilah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa berita atau kabar dan informasi. Istilahnya segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim. Atsa ialah dalam bahasa adalah bekas atau jejak. Istilahnya riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsa ialah qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastannan biman falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua ialah dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir dalam bahasa adalah menetapkan ataupun menyetujui. Istilahnya persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadisnya ialah an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahwa ia memakan dab ataupun kadal di majelis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. Kedua ialah takyid, dalam bahasa itu adalah mengikat atau membatasi. Istilahnya hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis zakatu al-fitri sa'un minta amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sa' dari makanan pokok. Ketiga adalah tafsir, dalam bahasa itu adalah perincian. Istilahnya hadis yang menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya adalah salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Keempat ialah taksis, dalam bahasa itu adalah pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya ialah la tuqta'u al-yadu fi ma du'na tamani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima ialah tasrih, dalam bahasa penetapan hukum. Istilahnya proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi'ma duna khamsati awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awuk. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis dan bahasa. Sejarah berarti riwayat masa lalu. Istilahnya proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya ialah kata Rasulullah li Amr bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa kuantitas berarti jumlah. Istilahnya klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta, dan ada masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad ialah diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis mutawatir ialah man kadzdzaba alayya mu'ta ammi dan falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa yang mendusta atas nama aku dengan sengaja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa kualitas berarti mutu atau tingkat baik ataupun buruk. Istilahnya klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sah yaitu ada sahih, sanad bersambung, perawi adil dan dabit, tidak syad dan tidak ada ilat. Hasan ialah seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif ialah tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, untuk ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis dhaif ini dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibni Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi ke-6 ialah syarat hadis sahih. Dalam bahasa syarat berarti ketentuan. Istilahnya 5 syarat. Ada 5 syarat yaitu 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa sanad ataupun rangkaian ittisal bersambung. Istilah seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua ialah perawi ataupun adil. Dalam bahasa adalah keadilan.
Istilah perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Ketiga adalah perawi dobit, tidak bahasa dab, yaitu kuat hafalan ataupun akurat. Istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, tidak syad. Bahasa syad ialah menyimpang ataupun ganjil. Istilahnya adalah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat, yang lebih kuat sanad dan perawinya. 5. Tidak ada ilat. Dalam bahasa ilat adalah cacat tersembunyi. Istilahnya tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad ataupun matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadis, man sama ramadana imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Materi ketujuh ialah syarat perawi dan proses tahammul berada. Dalam bahasa tahammul menerima, ada menyampaikan. Istilahnya adalah tahammul, cara perawi menerima hadis, pendengar, membaca atau penizin. Ada, iaitu cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot ialah redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya ialah nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Kelapan ialah hadis maudhu. Dalam bahasa ialah diletakkan ataupun dibuat-buat. Istilahnya hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu, hubbul wata'ani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi ke-9 ialah ilmu hijalul hadis. Dalam bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Dalam bahasa ialah sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Istilahnya adalah latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadis, laisa minna man khassa, bukan dari golongan kami orang yang menipu, diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi ke-11 ialah tahrij hadis. Dalam bahasa adalah mengeluarkan ataupun menampakkan. Istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij adalah istausu bin nisa khairan, berbuat baiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luqman Hakim Ujian dengan NIM 1240-1219. Saya ingin membacakan materi lesson 1 sampai 11 ulumul hadis. Okey, take 2. 1. Hadis sunnah, khabar dan asah. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan, istilah, segala sesuatu yang sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, perkataan. Contoh hadisnya ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah ialah bahasa. Dalam bahasa adalah jalan, cara hidup, kebiasaan. Istilahnya segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kabar, iaitu dalam bahasa adalah berita, kabar ataupun informasi. Istilahnya segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau Nabi selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jari. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Atsar ialah dalam bahasa adalah bekas ataupun jejak, istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in. Kadang digunakan untuk menyebut hadis yang juga. Contoh asar adalah qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua ialah dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir dalam bahasa ialah menetapkan ataupun menyetujui. Istilahnya persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis ada an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-Nabi SAW wa an-Nabi SAW yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. Kedua ada takyid dalam bahasa adalah mengikat ataupun membatasi. Istilahnya adalah hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran ataupun hadis lain. Contoh hadisnya adalah zakatul al-fitri sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sa' dari makanan pokok. Ketiga adalah tafsil dalam bahasa adalah perincian. Istilahnya hadis menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadis sillu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Keempat adalah taksis dalam bahasa ada pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya adalah la tuqta'u al-yadu fi madina tamani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima adalah tasrih dalam bahasa penetapan hukum. Istilah proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi'ma dunna khamsati awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awak.
Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis dan bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Istilahnya proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadis kata Rasulullah li Amr bin Hazm fit zakah. Rasulullah menusawat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad dalam bahasa kuantitas berarti jumlah. Istilah klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad iaitu mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi mustahil mereka berdusta. Masyhur ialah diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis adalah man kadzdzaba alayya mu'ta'ammidan falyatabawwa ada minan siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad dan bahasa. Kualitas berarti mutu atau tingkat baik atau buruk. Istilahnya ialah klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Contohnya sahih sanad bersambung, perawi adil dan dobit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan ialah seperti sahih tetapi dobitnya kurang kuat. Dhaif ialah tidak memenuhi kriteria sahih atau manasih. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ihfazillah yahfad, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis dhaif ini dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam dhaif Ibni Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi keenam ialah syarat hadis sahih dalam bahasa. Syarat perhatikan tentuan. Istilahnya ada 5 syarat iaitu 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa sanad sama dengan rangkaian itisal dan sama dengan juga bersambung. Istilahnya seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua ialah perawi adil dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilah dalam perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Ketiga adalah perawi dobit, bahasa dob yaitu kuat hafalan ataupun akurat. Istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat adalah tidak syad dalam bahasa. Syad menyimpang ataupun ganjil. Istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima adalah tidak ada ilat dalam bahasa. Ilat cacat tersembunyi. Istilahnya tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau mata yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya adalah man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahuma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Materi ketujuh ialah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa tahammul artinya menerima, ada artinya menyampaikan. Istilah tahammul cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca ataupun izin. Ada yaitu cara menyampaikan hadis, lafal atau bermakna syiar redaksi seperti hadis sana akbaruna. Contoh hadis nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dari dan menyampaikannya. Materi ke-8 ialah hadis maudhu ataupun palsu. Dalam bahasa dikatakan dibuat-buat. Istilahnya hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu ialah hubbul batani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq ada syikok atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi 10 ialah ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa ialah sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Istilahnya latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadis, laisa minna man khassa, bukan dari golongan kami orang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11. Tahris hadis dalam bahasa mengeluarkan menampakkan istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahris ialah istausu bin nisa ya khairun, berbaiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim Uzi dengan NIM 1240 12 saya ingin menjelaskan sub 1 sampai 11 ulumul hadis. Oke, ketiga. 1 ialah hadis, sunnah, kabar dan asar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Istilahnya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Contoh hadisnya ialah innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu dengan pada niatnya. Sunnah dalam bahasa ialah jalan, cara hidup dan kebiasaan. Istilah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW menjadi contoh dan taatan umat Islam. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khabar ialah dalam bahasa berita, khabar atau informasi. Istilahnya segala riwayat baik berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya afdalul jihadi kalimatun haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Atsar ialah dalam bahasa adalah bekas ataupun jejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsar adalah qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat. 2. Dalil kehujahan
Materi kedua adalah dalil keujahan hadis semestinya terhadap Al-Quran. Satu, takrir dan bahasa ada menetapkan menyetujui istilahnya persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menunggunya. Contoh hadisnya adalah An Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. Kedua ialah takyid dalam bahasa ada mengikat ataupun membatasi, istilahnya hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis adalah zakatu al-fitr sa'un min ta'amin. Artinya zakat fitrah ada satu sa' dari makanan pokok. Ketiga ialah tafsir dan bahasa adalah perincian. Istilah hadis menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masuk umum atau global. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Keempat ialah taksis dan bahasa adalah pengkhususan. Istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya ialah adalah la tuqta'u al-yadu fi Mad'una tamani al-mizan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Tasrih dalam bahasa ialah penetapan hukum. Istilahnya pasal Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi maduna khamsati awaqit sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awaq. Materi ketiga adalah sejarah perkembangan hadis dan bahasa. Sejarah berarti riwayat masa lalu, istilahnya proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukaan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya ialah kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad dan bahasa. Ialah kuantitas berarti jumlah, istilahnya klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Salah satunya adalah mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur ialah diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad ialah diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis ialah man kadzdzaba alayya mu'ta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja hendaknya menyebabkan tempatnya di neraka. Kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad dan bahasa. Ialah kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Istilahnya klasifikasi berdasarkan kualitas sanad dan perawi. Salah satunya ialah sahih, sanad sambung, perawi adil dan dhabit, tidak syadz, tidak ada ilat. Hasan ialah seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Dhaif ialah tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Di sini hadis dhaif ini dalam makhraj oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Keenam ialah syarat hadis sahih dalam bahasa. Syarat berarti itu istilahnya ada 5 syarat, iaitu 1 sanad bersambung. Dalam bahasa sanad adalah rangkaian itu syarat ataupun bersambung. Istilahnya adalah seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua ialah perawi adil dalam bahasa adalah ataupun keadilan. Istilahnya perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Ketiga adalah perawi dhabit dalam bahasa ialah dab, artinya kuat hafalan ataupun akurat. Istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat, dahsyat dalam bahasa ialah siap menyimpang ataupun ganjil. Istilahnya hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat. Istilah tidak ada bahasa ilat adalah cacat tersembunyi. Istilahnya tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya ialah man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan menghafal akan diampuni dosa yang telah lalu. Ketujuh ialah syarat perawi dan bahasa tahammul balada. Dan bahasa tahammul berarti menerima, adab menyampaikan. Istilahnya tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca ataupun izin. Adab iaitu cara menyampaikan hadis, lafal makna. Sigar adab seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadis ialah nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Kelapan ialah hadis maudhu, palsu, dan bahasa diatakan dibuat-buat. Istilahnya hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu ialah hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi 9 ialah ilmu rijalul hadis dan bahasa, ilmu tentang orang-orang perawi. Istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasi ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Isya adalah siqah atau tidak dari kitab Tahzib al-Kamal. Ke-10 ialah ilmu asbabul wurud dan bahasa, sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Istilahnya latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis kerana kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya laisa minna man khassa, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan ke Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11 hadis dan bahasa mengeluarkan
menampakkan istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahris ialah istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luqman Hakim Muzri dengan NIM 1240 1229. Saya ingin menjelaskan rasuman 1 sampai 11 ulumul hadis. Okey, take 4. Okey. 1. Hadis sunnah. Khabar dan asas. Hadis dalam bahasa adalah sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan. Istilahnya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Contoh hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah adalah dalam bahasa adalah jalan, cara hidup, kebiasaan. Istilah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW menjadi contoh dan teladan Islam. Contoh hadisnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khabar ialah dalam bahasa ada berita, kabar ataupun informasi. Istilah segala riwayat baik bahasa dari Nabi SAW atau selain Nabi, dari sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah kata benar di hadapan penguasa yang zalim. As-sa ialah dalam bahasa ada bekas atau penjejak. Istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis dan juga. Contoh as-sa ialah qala Ibnu Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Kedua adalah dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Ada takrir dalam bahasa menetapkan atau menyetujui. Istilah yang persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadisnya, an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabal fi majlisi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya dan melarang. Kedua ialah takyid dalam bahasa mengikat atau membatasi. Istilahnya hadis membatasi makna umum dalam Al-Quran ataupun hadis lain. Contoh hadisnya, zakat al-fitr sya'un min ta'amin. Ketiga ialah tafsil dalam bahasa itu adalah perincian. Istilah hadis menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masuk umum atau global. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Keempat adalah takhsis dalam bahasa pengkhususan. Istilahnya hadis mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat-ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya adalah la tuqta'u al-yadu fi ma duna tamani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk curian nilainya kurang dari harga perisai. Kelima ialah tasyri' dalam bahasa adalah penetapan hukum. Istilahnya proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi ma duna khamsati awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uang. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis dalam bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu. Istilah proses pengembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya ialah kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa kuantitas berarti jumlah. Istilah kualifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Itu adalah mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadisnya ialah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan saja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Istilah klasifikasi berdasarkan kekayaan sanad dan perawi sahih. Ada contohnya, ada sahih sanad bersambung, perawi adil dan dabi tidak syad dan tidak ada ilat. Hasan seperti sahih tetapi dabinya kuat-kuat. Dhaif ialah tidak mengandung kategori sahih ataupun hasan. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ifazil la yakhfa. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis dhaif ini dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Keenam, materi keenam ialah syarat hadis sahih. Dalam bahasa syarat berarti ketentuan. Istilahnya ada 5 syarat. 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa sanad sama dengan rangkaian itisal ataupun bersambung. Istilah seluruh perawi dalam sanad saya mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil. Dalam bahasa itu adalah sama dengan keadilan. Istilahnya perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Ketiga adalah perawi dabit, bahasa dab iaitu kuat hafalan ataupun akurat. Istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang dibacakannya. Keempat, tidak syad, bahasa syad sama dengan menyimpang ataupun ganjil. Istilahnya hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat, bahasa ilat sama dengan cacat tersembunyi. Istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau mata yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya adalah man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan berharap pahala akan yang dosanya yang telah lalu.
Materi ketujuh ialah syarat perawi dan proses tahammul berada. Dan bahasa ialah tahammul adalah menerima, ada adalah menyampaikan, istilahnya tahammul. Cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca ataupun izin. Ada cara menyampaikan hadis, lafal ataupun makna. Syukur redaksi seperti hadis sanakha barana. Contoh hadisnya ialah dan darullah imra sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Materi ke-8 ialah hadis maudhu, dalam bahasa diletakkan ataupun dibuat-buat, istilahnya hadis yang dipasukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu ialah hubbul watani minal iman, cinta dan ayah adalah bagian dari iman. Materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis, dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi, istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah syikh ataupun tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi ke-10 ialah ilmu asbabul wurud, dalam bahasa ialah sebab-sebab datangnya turunnya hadis, istilahnya latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya yaitu ialah laisa minna man khassa, bukan dari golongan kami orang menipu, diucapkan Nabi ketika menyerang pedagang menipu. Materi ke-11 ialah tahris hadis, dalam bahasa mengeluarkan ataupun menampakkan, istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahris ialah istausu bin nisa'i khairun, berbuat baiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luqman Hakim Uji dengan NIM 1240-1299. Saya ingin membacakan materi lesson 1 sampai 11 ulumul hadis. Oke, tag 5. 1. Hadis sunnah, khabar dan sah. Hadis dan bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan, istilah, segala sesuatu yang sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, perkataan. Contoh hadisnya ialah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah ialah bahasa, dalam bahasa adalah jalan, cara hidup, kebiasaan, istilahnya segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar yaitu dalam bahasa adalah berita, kabar ataupun informasi, istilahnya segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau Nabi selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jari, jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Atsar ialah dalam bahasa adalah bekas ataupun jejak, istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis yang juga. Contoh asal adalah qala Ibnu Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata, barang siapa ingin mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua ialah dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir, dalam bahasa ialah menetapkan ataupun menyetujui, istilahnya persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadis ada an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-Nabi SAW wa an-Nabi SAW yanzuru. Adanya adalah Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. Kedua ada takyid, dalam bahasa adalah mengikat ataupun membatasi, istilahnya adalah hadis yang membatasi makna umum dalam Al-Quran ataupun hadis lain. Contoh hadisnya adalah zakat al-fitri sa'un min ta'amin, artinya zakat fitrah adalah satu sa' dari makanan pokok. Ketiga adalah tafsil, dalam bahasa adalah perincian, istilahnya hadis menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadis sillu kama ra'aitumuni usalli, artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Keempat adalah takhsis, dalam bahasa ada pengkhususan, istilahnya hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya adalah la tuqta'u al-yadu fi madina tamani al-mijan, artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima adalah tasrih, dalam bahasa penetapan hukum, istilah proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi ma dunna khamsati awakin sadaqah, tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awak. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis, dan bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu, istilahnya proses perkembangan hadis sejak masa Nabi sahabat tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadis kata Rasulullah li Amr bin Hazm fit zakah, Rasulullah menyuruh kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad, dalam bahasa kuantitas berarti jumlah, istilah klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, iaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi mustahil mereka berdusta. Masyhur ialah diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis adalah man kadzdzaba alayya mu'ta'ammidan falyatabawwa ada minan, siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad, dalam bahasa kualitas berarti mutu atau tingkat baik atau buruk. Istilah
Istilahnya ialah klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Contohnya sahih, sanad bersambung, perawi adil dan dobit, tidak syad, tidak ada ilat. Hasan ialah seperti sahih tetapi dobit yang kurang kuat. Dhaif ialah tidak memenuhi kriteria sahih atau munasab. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ihfazillah yahfad, jagalah Allah maka Allah pun menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis dhaif ini dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibni Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi ke-6 ialah syarat hadis sahih. Dalam bahasa syarat perhatikan tuan, istilahnya ada 5 syarat, yaitu 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa sanad sama dengan rangkaian itisal dan sama dengan juga bersambung. Istilahnya seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua ialah perawi adil. Dalam bahasa adalah sama dengan keadilan. Istilah dalam perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Ketiga adalah perawi dobit, bahasa dob, yaitu kuat hafalan ataupun akurat. Istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat adalah tidak syad, dalam bahasa syad menyimpang ataupun ganjil. Istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima adalah tidak ada ilat, dalam bahasa ilat cacat tersembunyi. Istilahnya tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau mata yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya adalah man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahumma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan yang pun dosanya yang telah lalu. Materi ketujuh ialah syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Dalam bahasa tahammul artinya menerima, ada artinya menyampaikan. Istilah tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca ataupun izin. Ada yaitu cara menyampaikan hadis, lafal ataupun makna syiar, redaksi seperti hadis sana akbaruna. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dari dan menyampaikannya. Materi ke-8 ialah hadis maudhu ataupun palsu. Dalam bahasa dikatakan dibuat-buat. Istilahnya hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu ialah hubbul batani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah syikh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi 10 ialah ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud dalam bahasa ialah sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Istilahnya latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadis, laisa minna man khassa, bukan dari golongan kami orang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. 11. Tahrir hadis dalam bahasa mengeluarkan menampakkan istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrir ialah istausu bin nisa ya khairun, berbaiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dengan NIM 1240-1229. Saya ingin membacakan materi resumen 1-11 ulumul hadis. Oke, tip 6. Hadis, sunnah, kabar dan atsar. Hadis dalam bahasa sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan, dan istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Contoh hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah dalam bahasa yaitu jalan atau cara hidup ataupun kebiasaan, dan istilah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar dalam bahasa berita atau kabar dan informasi. Istilahnya segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya adalah afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim. Atsar ialah dalam bahasa adalah bekas ataupun jejak. Istilahnya riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh atsar ialah qala Ibni Mas'ud, man kana mustannan falyastannan biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua ialah dalil kehujahan hadis yang fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Takrir dalam bahasa adalah menetapkan ataupun menyetujui. Istilahnya persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadisnya ialah an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabban fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahwa ia memakan dab ataupun kadal di majelis Nabi dan Nabi melihatnya tanpa melarang. Kedua ialah takyid, dalam bahasa itu adalah mengikat atau membatasi. Istilahnya hadis yang membatasi makna umum dari Al-Quran atau hadis lain. Contoh hadis zakatu al-fitri sa'un min
min ta'amin. Artinya zakat fitrah adalah satu sak dari makanan pokok. Ketiga ada tafsir dan bahasa, itu adalah perincian istilahnya. Hadis menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masih umum atau global. Contoh hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya adalah salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Keempat ialah taksis dan bahasa, itu adalah pengkhususan istilahnya. Hadis yang mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya ialah la tuqta'u al-yadu fi ma du'na tamani al-mijan. Artinya tangan tidak dipotong untuk pencurian ini nilainya kurang dari harga perisai. Kelima ialah tasrih dalam bahasa penetapan hukum. Istilahnya proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi'ma duna khamsati awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awuk. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis dan bahasa. Sejarah berarti riwayat masa lalu. Istilahnya proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya ialah kata Rasulullah li Amr bin Hazm fit zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dalam bahasa kuantitas berarti jumlah. Istilahnya klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad, yaitu mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta, dan ada masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad ialah diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis mutawatir ialah man kadzdzaba alayya mu'ta ammi dan falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa yang mendusta atas nama aku dengan sengaja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Dalam bahasa kualitas berarti mutu atau tingkat baik ataupun buruk. Istilahnya klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sah yaitu ada sahih sanad bersambung, perawi adil dan dabit tidak syad dan tidak ada ilat. Hasan ialah seperti sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Dhaif ialah tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ihfazillah yahfaz, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis dhaif ini dilembahkan oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibni Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi keenam ialah syarat hadis sahih. Dalam bahasa syarat berarti ketentuan istilahnya 5 syarat. Ada 5 syarat yaitu 1. Sanad bersambung. Dalam bahasa sanad ataupun rangkaian itisal bersambung. Istilah seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua ialah perawi ataupun adil. Dalam bahasa adalah keadilan. Istilah perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Ketiga adalah perawi dobit. Dalam bahasa dab yaitu kuat hafalan ataupun akurat. Istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Keempat tidak syad. Bahasa syad ialah menyimpang ataupun ganjil. Istilahnya adalah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. 5. Tidak ada ilat. Dalam bahasa ilat adalah cacat tersembunyi. Istilahnya tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad ataupun matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadis man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Materi ketujuh ialah syarat perawi dan proses tahammul berada. Dalam bahasa tahammul menerima, ada menyampaikan. Istilahnya adalah tahammul, cara perawi menerima hadis, pendengar, membaca atau penizin. Ada yaitu cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigot ialah redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya ialah nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Kelapan ialah hadis maudhu. Dalam bahasa ialah diletakkan ataupun dibuat-buat. Istilahnya hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu. Hubbul wata'ni minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi ke-9 ialah ilmu hijalul hadis. Dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikoh atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Dalam bahasa ialah sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Istilahnya adalah latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadis laisa minna
man khassa, bukan dari golongan kami orang yang menipu, diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi ke-11 ialah tahrij hadis. Dalam bahasa adalah mengeluarkan ataupun menampakkan, istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahrij adalah istausu bin nisa khairan, berbuat baiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luqman Hakim Uzairi dengan NIM 1240 1229. Saya ingin menjelaskan rasuman 1 sampai 11 ulumul hadis. Oke, take 7. Oke. 1. Hadis sunnah, kabar dan asas. Hadis dalam bahasa adalah sesuatu yang baru, perkataan atau pembicaraan, istilahnya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Contoh hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah adalah dalam bahasa adalah jalan, cara hidup, kebiasaan, istilah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW menjadi contoh dan teladan Islam. Contoh hadisnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kabar ialah dalam bahasa ada berita, kabar ataupun informasi, istilah segala riwayat baik bahasa dari Nabi SAW atau selain Nabi, dari sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya, afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair, jihad yang paling utama adalah kata benar di hadapan penguasa yang zalim. As-sa ialah dalam bahasa ada bekas atau penjejak, istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh as-sa ialah qala Ibnu Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata, siapa yang ingin mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat. Kedua adalah dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. 1. Ada takrir dalam bahasa menetapkan atau menyetujui, istilah yang persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan atau perbuatan sahabat yang beliau ketahui tanpa menegurnya. Contoh hadisnya, an Khalid bin Al-Walid annahu akala dabal fi majlisi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Artinya dari Khalid bin Al-Walid bahawa ia memakan dab atau kadal di majlis Nabi dan Nabi melihatnya dan melarang. Kedua ialah takyid dalam bahasa mengikat atau membatasi, istilahnya hadis membatasi makna umum dalam Al-Quran ataupun hadis lain. Contoh hadisnya, zakat al-fitr syai'un min ta'amin. Ketiga ialah tafsil dalam bahasa, itu adalah perincian, istilah hadis menjelaskan secara rinci ayat Al-Quran yang masuk umum atau global. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Keempat adalah tahsis dalam bahasa pengkhususan, istilahnya hadis mengecualikan sebagian dari makna umum dalam ayat-ayat atau hadis lain. Contoh hadisnya adalah la tuqta'u al-yadu fi ma duna tamani al-mijan, artinya tangan tidak dipotong untuk curi yang nilainya kurang dari harga perisai. Kelima ialah tasyri' dalam bahasa adalah penetapan hukum, istilahnya proses Nabi menetapkan hukum syariat berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh hadisnya ialah laisa fi ma duna khamsati awakin sadaqah, tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uang. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis dalam bahasa sejarah berarti riwayat masa lalu, istilah proses pengembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya ialah kata Rasulullah li Amr bin Hazm fi zakah, Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Keempat ialah hadis berdasarkan kuantitas sanad, dalam bahasa kuantitas berarti jumlah, istilah kualifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Itu adalah mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh tidak lebih dari 3 ataupun tidak kurang dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadisnya ialah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas nama aku dengan saja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad dalam bahasa kualitas berarti mutu atau tidak baik buruk, istilah klasifikasi berdasarkan kekayaan sanad dan perawi sahih. Ada contohnya, ada sahih sanad bersambung, rawi adil dan dabi tidak syad dan tidak ada ilat. Hasan seperti sahih tetapi nabinya kuat-kuat. Dhaif ialah tidak mengandung kategori sahih ataupun hasan. Contoh sahih ialah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hasan ialah ifazil la yakhfa, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh dhaif ialah talabul ilmi faridatu ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis dhaif ini dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Keenam, materi keenam ialah syarat hadis sahih dalam bahasa syarat berarti ketentuan, istilahnya ada 5 syarat. 1. Sanad bersambung dalam bahasa sanad sama dengan rangkaian, itisal ataupun bersambung, istilah seluruh perawi dalam sanad saya mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Kedua, perawi adil dalam bahasa itu adalah sama dengan keadilan, istilahnya perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Ketiga adalah perawi dabit, bahasa dab yaitu kuat hafalan ataupun akurat, istilahnya perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang dibacakannya. Keempat, tidak syad
bahasa syad sama dengan menyimpang ataupun ganjil. Istilahnya hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Kelima, tidak ada ilat bahasa, ilat sama dengan cacat tersembunyi. Istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau mata yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya adalah man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Materi ketiga ialah syarat perawi dan proses tahammul berada. Dan bahasa ialah tahammul adalah menerima, ada adalah menyampaikan. Istilahnya tahammul, cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca ataupun izin. Ada cara menyampaikan hadis, lafal ataupun makna. Syukur redaksi seperti hadis sana akhbarana. Contoh hadisnya ialah dan darullah imra sami'a minna haditan faballagha. Semoga Allah mencarahkan wajah orang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Materi ke-8 ialah hadis maudhu, dalam bahasa diletakkan ataupun dibuat-buat. Istilahnya hadis yang dipasukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu ialah hubbul watani minal iman, cinta dan ayah adalah bagian dari iman. Materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis, dalam bahasa ilmu tentang orang-orang perawi. Istilahnya ilmu yang membahas identitas, karakter dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya ialah mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah syikh ataupun tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi ke-10 ialah ilmu asbabul wurud, dalam bahasa ialah sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Istilahnya latar belakang atau sebab Nabi menyampaikan suatu hadis karena kejadian atau pertanyaan tertentu. Contoh hadisnya yaitu ialah laisa minna man khassa, bukan dari golongan kami orang menipu, diucapkan Nabi ketika menyerang pedagang menipu. Materi ke-11 ialah tahris hadis, dalam bahasa mengeluarkan ataupun menampakkan. Istilahnya proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditahris ialah istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita, ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.